dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Kali ini saya akan membahas tentang sedulur papat Kalimau Pancer. Sebelumnya mungkin kita pernah mendengar, melihat, atau membaca tentang istilah sadulur papat limau pancer, menurut Primbon Jawa. Tapi kita masih bingung tentang apa arti dari istilah tersebut. Dalam pemikiran Jawa, pengertian sedulur papat limau pancer, 4 saudara dan yang kelima tengah, mempunyai pengertian yang terus berkembang dari zaman pra-Islam hingga zaman Islam. Pengertian asalnya adalah penyelarasan antara jagat kecil, manusia mikrokosmos, dengan jagat besar alam semesta, makrokosmos. Saudara yang 4 yang ada di jagat besar itu adalah 4 kiblat yang ada, yaitu timur, selatan, barat dan utara. Ditambah saudara pancer, yaitu tengah, di mana diri manusia itu berada. Sedangkan 4 saudara yang berkaitan dengan jagat kecil, manusia, adalah apa-apa yang mengiringi kelahirannya. Mereka itu adalah kakang kawah, air ketuban, adi ari-ari, plasenta, getih darah, dan puser, tali plasenta. Sedangkan yang kelima pancernya adalah diri manusianya itu sendiri. Dari pengertian asal ini kemudian berkembang dengan adanya pengaruh agama Hindu. Sedulur papat 4 saudara kemudian dimaknai selain sebagai 4 kiblat juga kemudian dimaknai sebagai unsur alam yang menjadi pembentuk jasad manusia. 4 anasir ini adalah bumi, tanah, air, api dan angin. Sedang yang kelima pancer adalah diri manusia itu sendiri. Di kebudayaan Jawa, baik itu Jawa kuno maupun Jawa modern atau di kebudayaan kejawen, yaitu ajaran Islam yang sudah bercampur dengan spiritualitas Jawa, di tradisi Hindu Bali, bahkan mungkin dalam tradisi Sunda ada istilah yang namanya sadulur papat limau pancer. Filosofi sadulur papat limau pancer ini juga kembali dibicarakan lagi oleh beberapa anak muda zaman sekarang, terutama oleh mereka yang berasal dari daerah Jawa. Kebanyakan mereka menganggap sedulur papat ini adalah teman gaib manusia yang ikut serta dalam membimbing kehidupan manusia dan mencegah manusia dari mara bahaya. Namun seperti apa sih makna sedulur papat limau pancer yang sesungguhnya? Mengapa seiring dengan munculnya kebangkitan spiritual Nusantara, filosofi sedulur papat limau pancer ini kembali santer terdengar? Apakah ini masih relevan untuk diterapkan di zaman sekarang? Terlebih lagi, apakah ini ada kaitannya dalam proses Nusantara menuju mercusuar dunia, yang mana ini juga berkaitan dengan proses Nusantara? Sebenarnya filosofi sedulur papat limau pancer ini terus mengalami perkembangan dan memiliki banyak varian tafsir. Nusantara adalah tanah yang silih berganti dikuasai oleh tradisi-tradisi tertentu. Dulu sebelum ada agama-agama luar masuk ke Nusantara, penduduk Pulau Jawa telah memiliki kepercayaan spiritual sendiri yang kadang disebut sebagai kapitayan. Namun oleh sejarah modern mereka kerap dianggap sebagai penganut animisme dan dinamisme belaka. Kadang mereka juga disebut sebagai penganut kebatinan. Saat belum ada agama varian datang ke Nusantara, filosofi sedulur papat limau pancer ini telah lahir dari tradisi masyarakat Jawa kuno itu sendiri. Pada intinya, sedulur papat limau pancer adalah sebuah filosofi yang menceritakan tentang jati diri kita sendiri. Sedulur papat adalah bagian di dalam diri kita sendiri, bukan faktor eksternal dari luar. Sedulur papat adalah elemen atau energi dalam diri yang membentuk kepribadian dan diri kita saat ini. Sedangkan pancer atau diri sejati adalah kita sendiri yang secara sadar bisa menyelaraskan dan mengendalikan sedulur papat kita sendiri. Sedulur papat juga tentu saja memiliki peranan dalam membantu manusia meningkatkan kesadarannya dan membuat manusia menjadi atau iling terhadap jati dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Kali ini saya akan membahas tentang sedulur papat Kalimau Pancer. Sebelumnya mungkin kita pernah mendengar, melihat, atau membaca tentang istilah sadulur papat limau pancer, menurut Primbon Jawa. Tapi kita masih bingung tentang apa arti dari istilah tersebut. Dalam pemikiran Jawa, pengertian sedulur papat limau pancer, 4 saudara dan yang kelima tengah, mempunyai pengertian yang terus berkembang dari zaman pra-Islam hingga zaman Islam. Pengertian asalnya adalah penyelarasan antara jagat kecil, manusia mikrokosmos, dengan jagat besar alam semesta, makrokosmos. Saudara yang 4 yang ada di jagat besar itu adalah 4 kiblat yang ada, yaitu timur, selatan, barat dan utara. Ditambah saudara pancer, yaitu tengah, di mana diri manusia itu berada. Sedangkan 4 saudara yang berkaitan dengan jagat kecil, manusia, adalah apa-apa yang mengiringi kelahirannya. Mereka itu adalah kakang kawah, air ketuban, adi ari-ari, plasenta, getih darah,
dan pusar, tali plasenta. Sedangkan yang kelima pancernya adalah diri manusianya itu sendiri. Dari pengertian asal ini kemudian berkembang dengan adanya pengaruh agama Hindu. Sedulur papat empat saudara kemudian dimaknai selain sebagai empat kiblat juga kemudian dimaknai sebagai unsur alam yang menjadi pembentuk jasad manusia. Empat anasir ini adalah bumi, tanah, air, api dan angin. Sedang yang kelima pancer adalah diri manusia itu sendiri. Di kebudayaan Jawa baik itu Jawa kuno maupun Jawa modern atau di kebudayaan kejawen yaitu ajaran Islam yang sudah bercampur dengan spiritualitas Jawa. Di tradisi Hindu Bali, bahkan mungkin dalam tradisi Sunda ada istilah yang namanya Sadulur Papat Limo Pancer. Filosofi Sadulur Papat Limo Pancer ini juga kembali dibicarakan lagi oleh beberapa anak muda zaman sekarang. Terutama oleh mereka yang berasal dari daerah Jawa. Kebanyakan mereka menganggap sedulur papat ini adalah teman gaib manusia yang ikut serta dalam membimbing kehidupan manusia dan mencegah manusia dari mara bahaya. Namun seperti apa sih makna sedulur papat limo pancer yang sesungguhnya? Mengapa seiring dengan munculnya kebangkitan spiritual Nusantara, filosofi sedulur papat limo pancer ini kembali santer terdengar? Apakah ini masih relevan untuk diterapkan di zaman sekarang? Terlebih lagi, apakah ini ada kaitannya dalam proses Nusantara menuju mercusuar dunia, yang mana ini juga berkaitan dengan proses Nusantara? Sebenarnya filosofi sedulur papat limo pancer ini terus mengalami perkembangan dan memiliki banyak varian tafsir. Nusantara adalah tanah yang silih berganti dikuasai oleh tradisi-tradisi tertentu. Dulu sebelum ada agama-agama luar masuk ke Nusantara, penduduk Pulau Jawa telah memiliki kepercayaan spiritual sendiri yang kadang disebut sebagai kapitayan. Namun oleh sejarah modern mereka kerap dianggap sebagai penganut animisme dan dinamisme belaka. Kadang mereka juga disebut sebagai penganut kebatinan. Saat belum ada agama varian datang ke Nusantara, filosofi sedulur papat limo pancer ini telah lahir dari tradisi masyarakat Jawa kuno itu sendiri. Pada intinya sedulur papat limo pancer adalah sebuah filosofi yang menceritakan tentang jati diri kita sendiri. Sedulur papat adalah bagian di dalam diri kita sendiri, bukan faktor eksternal dari luar. Sedulur papat adalah elemen atau energi dalam diri yang membentuk kepribadian dan diri kita saat ini. Sedangkan pancer atau diri sejati adalah kita sendiri yang secara sadar bisa menyelaraskan dan mengendalikan sedulur papat kita sendiri. Sedulur papat juga tentu saja memiliki peranan dalam membantu manusia meningkatkan kesadarannya dan membuat manusia menjadi atau iling terhadap jati dirinya.